Arman Maulana. Salah ya. Oke, Irwan Maulana. Bro, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai juga akhirnya di kediaman saya, Sinting, siaran tidak penting ya. Tapi insya Allah isinya tidak penting. Oke, bro. Kesini pengen ngobrol katanya masalah perjalanan tentang hidup Irwan. Alhamdulillah. Oke, gimana? Dari awal sekolah dulu deh. Di mana, SD, SMP? Oke, jadi SD itu gua di ini ya di Pontang 1 gitu. Di apa namanya? Begog Singarajan. Ya SD biasalah suka berantem dan lain-lain gitu ya. Main PS, kadang kabur juga. Nah, terus SMP di SMP Pontang ya, SMP 1 Pontang. Terus kemudian ya gara-gara waktu itu ikut tawuran. Tawuran? Bener itu. SD? SMP. Jadi pas SMP kelas 3 itu sempet tawuran kan sama SMP mana ya lupa nih. Pokoknya itu gara-gara UN lah ya. Nah itu tawuran. Terus karena mungkin orang tua itu ngerasa prihatin ya, jadi akhirnya pesantren di Bogor. Nama pesantren itu Mulpuro. Oh, berarti berkah tawuran. Ya berkah tawuran punya. Kalau nggak tawuran mungkin nggak bakal pesantren. Jadi benar. Berarti harus tawuran dulu nih ya. Iya. Itu. Jadi nah dari sana mungkin ngerasa apa ya, kayak banyak banget perubahan lah ya. Terutama dari sisi mindset. Jadi malah kadang ngerasa aneh sih kan ya. Jadi gue mungkin di sana pesantren kan identik dengan belajar agama ya. Wow. Tapi malah gue suka bahasa Inggris. Seriusan ini. Jadi emang karena mungkin ya jauh dari orang tua, terus juga kayak ngerasa apa ya, nyesal dan lain sebagainya lah ya. Udah dengan apa perjalanan hidup gitu. Nah akhirnya ya udah gitu, 1 minggu itu ya alhamdulillah ngapal 200 kosakata bahasa Inggris. Bukan ayat. Bukan. Jadi emang suka bahasa Inggris ya, aneh. Memang aneh ya. Malah iya, jadi lebihnya ke umum malah itu. Jadi yang dibaca itu buku-buku umum ya. Jadi kalau misalnya ada teks bahasa Inggris tuh Langsung gercep. gua paling apa ya, paling senang gitu kan buat nyari kosakata yang baru, terus ditulis itu, dihafalin dan lain-lain. Tapi ngaji tetap ngaji. Gue ngaji tetap lah itu. Nomor 1 itu. Nomor 1 ya. Kalau dari SMP berarti ke SMA. SMA pas pesantren ya. Berarti di Bandung, udah di Bandung kan ya itu ya? Oh enggak, pesantren di Bogor. Di Bogor. Di Lubiliang. Baru kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Beasiswa. Iya, beasiswa. Beasiswa. Beasiswa apa? Itu kalau sekarang sih K1 ya. Kalau dulu tuh kalau nggak salah dari PLN atau apa gitu ya. Nah, jadi waktu dari pesantren itu kan memang senang baca ya, senang belajar. Jadi dulu itu ada namanya salah satu ustadz ya, namanya Ustadz Umar Fadil. Masih ada beliau. Masih ada beliau. Nih, aku berterima kasih banget lah kepada beliau gitu ya. Jadi beliau tuh punya cara unik buat ngedidik santri. Jadi santrinya itu harus bahkan wajib ya buat apa namanya ngebawa buku setiap kali masuk kelas. Buku apa dulu nih? Bebas. Oh, bebas. Yang penting ya ada standar-standar tertentu ya di pesantren ya, yang sifatnya itu edukatif gitu. Bukunya yang penting dibawa itu. Nah, kenapa? Karena ketika misalnya ustadinya itu nggak masuk ya, nah itu ya santri harus baca buku daripada tidur gitu ya. Nah, waktu itu pertama kali yang saya bawa itu buku bacaan sholat kan. Yang gue bawa itu buku bacaan sholat. Buku bacaan sholat. Serius? Yang bestseller itu. Yang bestseller, yang covernya warna ungu. Iya. Yang harganya kalau dulu tuh goceng yang kecil tuh ya. Tuntunan sholat itu ya. Iya, tuntunan sholat. Iya. Kenapa? Karena ya takut buat dihukum. Daripada nggak bawa. Nggak dibawa. Jadi ketika baca itu malah ketagihan seriusan. Lah, kok ternyata ngebaca tuh seru ya. Kok kayak dapat sesuatu yang apa ya, bermanfaat gitu lah. Nah, dari beres baca buku tuntunan sholat, lari ke buku motivasi. Nah, dari situ terus saja. Jadi ya lebih senangnya ke perpustakaan. Jadi misalkan beres apa sih namanya?
ngaji ya di apa namanya di kelas. Nah, baru ke perpustakaan gitu. Ya bebas baca buku apa aja, cuman yang kebanyakan yang dibaca itu ya tentang bahasa Inggris gitu. Harusnya lanjut kepada bab sholat yang lain dong, kan awalnya tuntunan sholat. Iya sih harusnya. Tapi kayaknya ya sering dipelajari lagi pesantren gitu ya. Jadi lebih ini. Nah, jadi ketika gua nyantren ya itu ada pengalaman sedih sih ya. Jadi jarang yang namanya dijenguk tuh sama orang tua kan. Sedih amat ya. Iya, jadi orang tua tuh cuma ngirim duit. Terus kadang gue juga diem aja tuh kalau misalnya ngelihat teman-teman di apa sih dijenguk ya. Iya, jenguk. Nah tapi di situ kan timbul kegalauan ya. Pasti kan kesedihan atau apa. Pasti. Nah akhirnya ya larinya ke belajar. Jadi nggak ngapain galau gitu kan itu. Iya. Kalau misalkan di teori fisika kan energi itu nggak bisa dimusnahkan, ya nggak sih? Betul. Dia bisa diubah ke bentuk yang lain. Iya. Katakan kita galau, itu sebenarnya energi yang mengalir kan. Nah, tinggal bagaimana galaunya ini kita manage. Iya. Apakah bakal lari ke sesuatu yang produktif atau enggak gitu sih. Larinya ke baca. Ke baca. Orang dijenguk nanti baca ya. Iya, baca buku. Hebat ya. Jadi buku apa ya tuh mau buku eksak kan masa sih dari misalkan 10 halaman gak ada satu kata yang nyantol kan itu mustahil banget gitu kan. Kata-kata apa emang yang nyantol? Saya yakin dari satu buku, ya mungkin dari tuntunan sholat itu yang membawa kepada buku-buku yang lain tuh ada kata-kata apa gitu, atau apalah gitu yang ternyata membaca itu penting. Sebenarnya bukan kata-kata sih ya, tapi lebih kepada apa ya penyadaran lah. Oh ketika misalkan kita baca, kita tahu ini loh, dan pengetahuan itu tuh penting gitu buat katakanlah apa ya. Kalau berbicara masalah sufi mungkin mengenali Tuhan ya, tapi itu terlalu jauh. Ya buat mengatasi persoalan-persoalan, minimal persoalan diri. Betul. Jadi waktu itu baca tentang antara kapasitas, kapabilitas, terus juga ada quotes yang sampai sekarang itu menarik. Nah, gitu. apa dah? Ini yang penting. Jadi begini nih, seluruh kata-kata motivasimu itu hanyalah sampah kalau misalkan tidak diwujudkan atau dilaksanakan. Nah itu. Jadi ya knowledge kita sebenarnya mungkin masih dalam apa ya ingatan aja gitu. Kalau misalkan tidak direncanakan, tidak diimplementasikan gitu ya. Betul. Nah akhirnya ngurus lab, singkat cerita itu kan. Lab? Iya lab IPA. Anak IPA? Iya. Lab IPA. Nah jadi dari situ tuh ini nih nanti lanjut ke kuliah ya. Oke. Jadi ngurus lab. Nah, ketika ngurus lab itu dapat membimbing itu lulusan IPB beliau, namanya Ustadz Salman. Nah, singkat cerita yang dapat program beasiswa itu dari Kemenag, santri berprestasi. Cuman waktu itu saya belum lolos ya, belum rezekinya. Dan waktu itu ada planning ke Turki kan. Ke Turki. Buat nggak jadi? Iya nggak jadi. Nah, jadi ke Turki. Itu udah belajar sampai jam 2 malam sampai jam 3 malam itu bahkan sampai apa ya katakanlah punten ya sampai mencret saya belajar tuh kan seriusan tidur tuh pakai sejadah jadi kelas gitu kan itu belajar umum. Nah akhirnya ya singkat cerita nggak jadi dan akhirnya ngedown tuh dari situ karena yang nggak jadi ke Turki itu. Apa yang dilakukan setelah ngedown itu? Setelah dilakukan itu ya saya pergi ke pesantren salaf di Singaraja ngaji kita. Sama wa saya dong itu kan Ustadz Muslim di situ. Iya, Ustadz Muslim. Masih saudara juga sih. Nah ya penyadaran akhirnya iseng-iseng buka Facebook ya. Nah tahun berapa tuh? 2014 lah ya. Facebook kan masih booming ya 2014 tuh ya. Tuh ya. Nah buka Facebook ternyata ada salah satu pesantren yang membutuhkan guru waktu itu. Namanya pesantren Baitul Hidayah. Nah akhirnya ke sana dan itu letaknya di atas gunung. Di daerah? Di daerah Bukit Panyandaan. Di mana itu? Di Bandung. Di Bandung. Nah di sana itu percaya atau enggak ya Kang ya. Jadi gua ke sana itu bawa 4 baju 2 celana. Orang tua tahu nggak? Ini orang tua tahu nggak? Kalau tahu kan pasti bawa koper. Kayaknya enggak. Enggak. Kayaknya enggak tahu deh. Iya enggak tahu kayaknya. Gimana sih?
Kayaknya nggak tahu. Nanti tanya aja deh. Nah, berangkat ke sana akhirnya ya. Dia udah ngajar gitu. Pas ke sana kaget banget ya, karena pertama posisi pesantren itu di atas gunung. Kedua itu pesantrennya masih baru ya, waktu gua ke sana itu baru 5 tahun lah berdirinya. Jadi bisa dibayangin kayak gimana kan suasananya. Di atas gunung, jauh dari mana-mana. Ngapain ke sana tuh? Karena memang dulu masih ingat ya kata Kiai itu ya, yang masih nyantol. Jadi Kiai itu pernah bilang, anak-anakku katanya, setelah kalian lulus, ini pakai bahasa gue gitu ya, setelah kalian lulus dari pesantren ini, jangan sampai nganggur loh. Entah itu misalkan kerja, lanjut kuliah atau mengabdi. Nah, tujuan kesana itu ya tujuannya mengabdi. Padahal ketika masih di pesantren, mengabdi itu hal yang bagi gue agak alergi buat ngabdi itu. Seriusan. Tapi ya kejebak mungkin. Ya. Aduh, minum dikit lah. Nanti dorong di sapu lagi. Wah, dekat ya. Nah, jadi justru di situ tuh pernah down kan. Karena memang pertama pesantrennya baru dan mikir ya ini. Doanya udah berapa waktu? Misalnya sebulan atau setahun atau? Sebenarnya enggak sampai tahunan lah, mungkin seminggu sih. Jadi ngedown karena memang pertama pas gua datang ke sana, gua dapat apaan di sini ya? Ya mah di tengah hutan, jauh dari mana-mana. Cowok semua lagi. Cowok semua, nggak ada cewek. Nah akhirnya dari situ tuh kayak apa ya? Mikir kan. Akhirnya ya bikin status di Facebook, ternyata dibaca salah satu ustadz di sana ya, dia nimpalin gitu, kalau misalnya nggak betah ya kenapa kamu tetap di sini. Akhirnya waktu itu masih ingat sholat isya ya. Dan di situ tuh karena pesantren tahfidz. Nah, pesantren Quran. Jadi sempat terenyuh sih ketika ngelihat ya para santri lah ya, yang umur sekian ini gitu, yang beda umurnya itu jauh dari saya, tapi hafalannya luar biasa. Nah dari situ malu dan ngerasa apa ya, terketuk dari situ. Umur berapa tahun tuh waktu itu? Umur 19 tahun. 19. 19. Usia kuliah berarti ya? Usia kuliah. Umur telat kuliahnya ya? Iya, jadi kuliah tuh umur 20 tahun. Nah, dari situ apa ya? Timbul kesadaran lah. Jadi ya alhamdulillah waktu itu Kang. Jadi mungkin waktu itu saya masih muda ya, umur 19 sekarang udah tua. Makin muda. Semangatnya tetap. Iya, semangat. Nah, 19 tahun tapi ya alhamdulillah waktu itu gaulnya sama dosen Unikom, terus dosen Unpad, ada kiai juga di sana itu. Iya. Jadi meskipun baru tapi saya ngerasa nuansanya itu kayak kuliah. Iya, kayak kuliah. Luar biasa banget gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dapat ilmu segala macam gitu dari beliau. Jadi istilah katanya seperti dikarbit ngerasanya iya. Waktu di sana itu. Nah ini kan orang tua gimana? Pertanyaan saya tuh, ya kan ke situ kan nggak ada yang tahu. Orang tua nih gimana? Atau keluarga tahu ada di sana? Oh, keluarga tahu, maksudnya dikasih tahu tetap di sana. Justru orang tua ngerasa semenjak di sana itu ada perubahan dan itu positif perubahan. Nggak tawuran lagi lah di sana gitu. Iya. Jadi karena di sana tuh kan banyak kitab, banyak buku-buku. Nah itu, wah itu udah gila banget kan? Kan buku-bukunya bahasa Arab. Bacanya bahasa Inggris. Ya ada buku bahasa Arab yang dibaca gitu kan. Terus juga ada yang memang di sana terjemahan dibaca gitu. Apa nyari Al-Quran yang terjemahannya bahasa Inggris? Bisa jadi kan? Karena hobinya bahasa Inggris. Bahasa Pontang ada nggak? Nggak ada. Jadi justru senang bahasa Arab itu semenjak ngabdi di situ. Oke. Jadi emang ngerasa kegali lah ya. Jadi buat mempelajari segala macam. Jadi ya terenyuh juga buat menghafal dan lain sebagainya dari situ. Udah berapa juz berarti? Wah itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Nggak boleh disebutin. Khawatir di provinsi mau nyari hafiz gitu kan. Nyari hafiz yang selain sodik kan. Nanti direkomendasikan, siap nggak? Wah, next aja deh. Lanjut. Nah, singkat cerita ya, dari situ akhirnya kuliah.
Berarti udah paling tua tuh ya masuk kuliah Iya, itu. kuliah paling tua, 20 tahun. Jadi Orang udah semester 4, oh baru masuk ya. iya. Jadi ya gaul tuh sama yang kelahiran mungkin beda 3 tahun, Iya. 2 tahun gitu ya. Jadi mungkin Tapi kok bisa itu bisa masuk kan biasanya beberapa kampus ya apa namanya usianya yang memang harus sama 17 gitu baru lulus SMA gitu. kan ada standar ya, dari jarak lulus sampai daftar itu kalau nggak salah 3 tahun, 3 tahun dua ya? atau 4 tahun ya iya, lupa. iya. Nah, jaraknya tuh segitu. Masih ada kesempatan. Ya, jadi waktu itu ya kuliah ceritanya. Itu percaya atau enggak ya, tas saya itu sobek kan. Tas sobek. Mau daftar. Iya. Mau Enggak daftar. pas kuliah, pas kuliah. Pas udah Ini masuk. ceritanya ini. udah Oh, masuk. udah nih. masuk. Karena nanti lama lagi. Oh gampang amat masuk udah masuk aja. Jadi ya tas sobek, terus sepatu itu kalau misalnya nginjek batu itu kerasa sakit. Kenapa kayak gitu? Karena emang gak punya duit gitu buat beli itu gitu kan. Di UPI nih, udah di UPI nih ya. Di UIN, S1 di UIN. Oh, UIN. Iya. Hidayatullah. Bukan di UIN UIN Bandung. Sunan Gunung Jati, Oh. Bang. SGD. Segede Bandung kalau kata orang Serem. Nah, jadi dari situ ya, sempat juga diajak main futsal segala macem. Saya bukan berarti nolak ya, karena emang gak punya duit kan. Jadi memang iuran, nggak ada iuran. bahkan waktu itu kan sempat tinggal di pesantren. Saya itu. Jadi jarak antara pesantren jadi apa namanya kan di sana itu ada yang namanya terminal Cicahem ya. Pesantren itu kan di Bukit Panyandaan. Iya, iya. Nah, kalau misalnya mau ke pesantren itu ya harus melewati Bukit Panyandaan ini dulu nih. Jadi itu harus jalan dulu. Jalan kaki, Iya, jalan kaki atau ngojek. Kalau ngojek itu bayar lagi. 2015 saya kuliah itu ya habis 25.000 lah. Bisa dibayangin kan jauhnya kayak gimana? Itu sekitar 7 km. 7 atau 8 lah ya. Itu berarti jalan kaki Jalan sehari. kaki. Ya, beberapa hari jalan kaki, cuman waktu itu ada inventaris kan dari pesantren tuh ya pakai motor. Nah, jadi ya hujan tetap hujanan. Sebenarnya kalau misalkan ngerasain apa ya, ini beban enggak, sebenarnya bukan beban ya, dinikmati aja gitu. Karena mikirnya begini ya, kapan lagi bisa seperti itu? Iya. Karena mungkin someday bakal jadi cerita lah buat Ya kan sekarang udah diceritain nih. iya. Udah diceritain. Iya benar. Iya benar juga ya. Nah, akhirnya ya udah singkat cerita jadi ketua kelas di situ kan. Di kampus itu. Emang pas jalan itu nggak sama teman-teman gitu? Mungkin ada yang satu senasib sepenanggungan gitu? Ini Nggak? jauh coy. Nggak ada ya? Jauh teman-teman itu kebanyakan yang kos daerah Cipadung sama Manisi. Jadi emang jauh. Ya kadang ada teman yang ngejemput lah dari pesantren. Tapi juga karena misalkan pulang nih, saya pulang dari kampus, ya kadang mereka juga kan ada jadwal ngajar. Ini nggak ada uang apa namanya? Kan beasiswa misalnya kan. Ini beasiswa bukan ini? Iya beasiswa. Ada uang untuk kehidupan sehari-hari nggak gitu kan? Beasiswanya itu berupa UKT, jadi potongan. Oh. Per semester potongan. jadi cuma bayar 400.000 gitu. Tapi bayar ini doang, seperti ini doang lah ibaratnya. Kalau dari pesantren sih ya dapat 250 paling gede ya. Pas awal sih 150 ya. Tapi Kurang. ngarepnya itu ya berkah lah. Iya, iya, iya. Kalau materi ya jauh, tapi ya keberkahannya justru kerasanya ya sekarang-sekarang. Tuh. Pas 4 tahun jalan kaki. Enggak sampai 4 tahun. Nah, akhirnya pokoknya pas semester berapa itu ya. Nah, pesantren tuh punya inventaris ceritanya ya, berupa motor. Jadi kata salah satu ustadz itu, ya udah Wan, intinya daripada jalan kaki pakai aja motornya gitu. Itu udah semester berapa tuh, setelah berapa tahun jalan kaki? Enggak sampai setahun sih ya. Paling kayaknya Satu semester. iya, kurang lebih 1 semester atau setengah semester lah ya jalan kaki itu. Saat jalan kaki nih. Iya. Kan saya lagi mikir nih. Gimana? Apa gitu yang sedang dipikirkan saat berjalan gitu? Apakah nangis, ya kan? Ataukah wah gitu? Ataukah apa yang dilakukan pas jalan itu? Oh gitu ya. Ya kan pasti ada hal-hal setiap jalan kaki itu pasti ada apa zikir-zikir tertentu lah, ya kan? Momen-momen yang paling menyedihkan gitu. Kalau Ada nggak? iya. Kalau saya sih ada ini
buka-buka jadi Oh ya kan harus begitu kan. ya kadang sambil baca istighfar. Jadi istighfar, kalau enggak ya zikir lah. Terus ya kapan lagi niat olahraga gitu. Oke. Jadi niat itu olahraga. Olahraga bener. Olahraga dan gini ya, beda. Kalau misalnya kita naik motor ya, kita ngamati sesuatu itu beda. Kalau misalnya kita jalan kaki itu biasanya mengamati sesuatu tuh lebih detail. Nah, jadi dimanfaatinnya buat itu. Gitu. Jadi ya sambil zikir, niatin olahraga ya bawa having fun aja. Itu kan tergantung mindset ya. Iya. Kalau Apa saya ngelihat gitu. dari situ jadi tulisan kah gitu dari perjalanan setiap hari pagi itu pasti kan? itu, pasti itu. Ya kan? Nah, sebenarnya unik sih kenapa ya ini ya teman-teman, moga-moga jadi inspirasi ya. Jadi alhamdulillah udah nulis 6 buku nih. 6 buku? Ya. Wah. Jadi 4 novel, 2 opini, terus 2 karya ilmiah. Nah, 4 novel ya. Saya aja belum satu pun. nah itu tahu nggak kenapa sampai nulis itu kan? Nah, penulis novel nih kenapa nih? Bacaannya apa gitu? Jadi waktu di pesantren itu kebetulan kedatangan ini ya penulis ayat cinta Habibur Rahman. Oke. Nah, saya masih ingat waktu itu saya masih baca buku ya di kelas apa di mana ya, di pesantren lah pokoknya. Nah, terus ada teman namanya Dias nih. Wan katanya, ikut yuk seminar di aula. Siapa yang ngisi? Habibur Rahman. Siapa tuh? Itu loh nih penulis ayat cinta. Penulisnya nggak tahu, tapi novelnya tahu. Novelnya udah dibaca. Nah, novelnya belum. Ah, belum. Belum. Enggak, maksudnya waktu itu Waktu belum. itu, Waktu oke. itu belum. Nah, akhirnya ya udah ke sana. Masih ingat duduk itu di sebelah kiri, paling depan. Nah, terus waktu itu ngedengerin ya Habibur Rahman beliau. Itu belum nulis ya? Belum nulis. Tahun berapa? 2013. 13. Karena masih di pesantren kan. Nah, ini akhirnya saya mikir, ini orang bukan orang sembarangan karena setiap diksi yang beliau pilih itu berbobot. Ini bukan sembarangan ya. Akhirnya beres dari seminar, waktu itu sholat asar ya. Beres sholat asar langsung ke perpustakaan nyari buku beliau. Waktu yang pertama dibaca itu Ketika Cinta Bertasbih, jilid kedua malah, bukan dari pertama. Jadi baca itu percis banget itu ya. Jadi kayak itu aku tuh azam gitu loh. Seorang azam kan yang rantau dan lain sebagainya, punya adik. Nah, dari situ oke, beres satu novel, baca lagi yang satunya. Nah, waktu itu sempat ini kan mulai nyoret-nyoret lah ya di apa sih namanya di kertas. Jadi kok seru ya. Jadi ketagihan ngarang-ngarang gitu tuh. Gara-gara baca buku itu. Iya, ketagihan. Ya udah deh. Beli ini apa sih namanya? Lagi. Beli buku aja deh yang satu yang gede segini, yang hardcover tau kan ya. Oke. Akhirnya nulis. Nah, dari situ ketagihan. Seru banget ya ternyata nulis tuh ya. Pakai tangan nih, tulis tangan. Karena di pesantren masa ada laptop kan. Kan biasanya di pesantren kadang nggak boleh, jangan nulis yang cinta-cintaan gitu kan. Gitu dirampas kan dari dia. Itu Islami sih. Iya. Nah, akhirnya nulis gitu ya. Terus waktu itu sambil baca novel juga ayat-ayat cinta, beres dari situ. Pokoknya ngefans banget lah sama Kang Abdik ya. Terus Tereli dan lain sebagainya baca. Nah, akhirnya jadi gini ya, metodenya itu nulis. Terus ada nih teman yang suka baca. Bro, bacain dong. Seru nggak? Sama teman CS aja gitu. Iya. Oh, seruan katanya. Tapi ini ada yang kurang jelas di bagian sini. Sedih banget itu ya. Nah, akhirnya satu buku, terus datang ke bagian majalah ya. Saya itu masih ingat. Sama salah satu majalah senior. apa? Majalah Misi namanya. Jadi pesantren itu punya majalah namanya Majalah Misi kan. Nah, akhirnya minta koreksian sama salah satu senior lah. Redaksinya di situ. Redaktur. Terus dia tau nggak bilangnya apa? Apa ini? Sampah, nggak mungkin jadi katanya. Tapi saya senyum-senyum aja, nggak diambil pusing gitu ya. Ya ngapain gitu kan? Ya pendapat dia sampah gitu ya. Ini nggak bakal orang temen gua aja nulis soalnya segala macem, nggak diterima ini. Oke, it's your friend gitu ya, nggak jadi masalah gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita 2015
itu ada lomba nulis 30 hari menulis buku kan. Oke. Nah, saya kan ada nih catatan kan. Udah ada kan. Tinggal di pindah copy ke paste laptop. aja gitu kan ke laptop. Nulis. Nah, waktu itu di pesantren ceritanya nulisnya itu karena di pesantren itu ada laptop. Waktu masih ngabdi. Satu buku tuh dipindah semua. Iya, dipindah semua. Udah selesai tapi pindah ya. Apa? Udah selesai ya berarti Udah. ya. Nah, itu jilid pertama. Apa judulnya sih? Lembaran-lembaran cinta. Nanti cari aja ya guys. Lembaran-lembaran cinta santri nulis Irwan Maulana itu ada. Nah, itu nggak bisa nggak ketebak ya ternyata lah. Kok jadi juara 2? Juara 2. Serius? Yang dianggap sampah dan lain sebagainya lah kok juara 2 sih kan. Akhirnya waktu itu 2016 baru terbit ya. Jadi nulisnya itu sekitar 2014 atau 15 lah ya. Enggak, maksudnya ikut lombanya itu loh. Iya. 16 baru terbit pas posisi waktu magang di Sukabumi. Jadi di Sukabumi itu magang ya dari kampus. Nah itu posisinya udah nggak di pesantren lagi semester itu tuh. Karena emang banyak pertimbangan gitu ya. Ya harus fokus ke kampus lah. Nah akhirnya dihubungi katanya mau ada apa sih namanya? Launching buku. Jadi jam 2 malam itu kan. Percaya atau enggak? Dari Sukabumi ke Bogor. Pas launching buku itu enggak tidur. Itu buku siapa? Ya buku sendiri yang itu. Yang menang itu. Iya. Udah dicetak berarti udah. Itu. Karena buat lomba itu harus dicetak ya? Iya. Nah akhirnya jadi iya, intinya ketika nyampein materi tuh yang ngantuk aja itu kan. Karena nggak tidur semalam. Itu pertama. Iya, itu buku pertama. Beda pertama ya. Nah, terus karena ketagihan sih ya, nulis satu buku, kayaknya ketagihan deh. Ya udah nulis. Jadi dari pesantren pindah ke kontrakan karena saya rasa kontrakan itu tuh waktu di kampus tuh kurang kondusif kan. Jadi akhirnya pindah ke masjid jadi marbot. Jadi sambil jualan gorengan, sambil ngurus anak-anak ngaji gitu ya. Dan lain sebagainya. Pas kuliah tuh? Pas kuliah. Jadi memang uang jajan tuh dari hasil jualan gorengan. Orang tua tahu kan? Berapa enggak? Oh, bakal. Enggak bakal tahu lah. Tapi ya. Ini mungkin aku langsung ngedenger tahu ini. Iya tahu. Tapi kan sekarang jadinya, ya kan? Mungkin orang ngelihatnya kayak saya nih. Wih, udah jadi sekarang aja kan? Udah tahu prosesnya kan? Makanya tahunya mah ya dulu masih kecil main PS aja udah gitu kan. Iya main PS. Kok pas gede ngadain acara filsafat. Wah, ini kan berarti perjalanannya ada sesuatu yang banyak orang nggak tahu. Nah, jadi dari situ jujur ya, bersyukur banget tinggal di masjid. Kenapa? Karena lebih hening ya kali ya. Pertama lebih hening, kedua lebih banyak waktu buat belajar. Lebih banyak waktu buat berenung ya, bermuhasabah. Terus juga ya lebih banyak waktu itu buat ngaji. Sambil nulis juga berarti di situ ya. Sambil nulis. And then tahu atau enggak ya kayak laptop saya itu waktu nulis buku kedua itu rusak. Itu udah kebeli laptop dan hasil jualan gorengan. Enggak. Ya paling buat beli buku ini aja kuliah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dinyalain, itu harus nunggu sekitar 10 menit baru laptop itu bisa nyala. Laptop merek apa sih? Wah, itu laptop dulu kan yang tebel kayak martabak segini nih. Iya. Jadi kalau kesenggol itu lagi nustok, itu udah gondok banget gitu ya. Nah, nulis novel yang kedua, akhirnya sempat katanya mau diterbitin ya. Waktu itu launchingnya di UI, tapi maksudnya udah hasil dari pinjam duit buat bisa pergi ke UI gitu ya, dari Bandung itu. Itu ada yang nawarin teman berarti dari sana atau dari penerbitnya? Dari penerbit. Cuman waktu itu sempat sakit hati sih. Jadi Itu mereka yang minta atau naskahnya itu yang ngirim? Emang disuruh dikirim naskahnya. Oh. Jadi waktu itu masih ingat di gedung bahasa kalau nggak salah di UI itu. Nah, jadi udah sampai sana dibilang begini, Wan, maaf ya, bukunya nggak jadi launching gara-gara Udah di sana tuh? Udah di sana seriusan. Itu bayangin aja tuh ya, yang kayak bawa pengharapan yang besar, tapi ketika sampai sana nggak jadi.
Tapi ya udah nggak jadi masalah. Aku ikut ini aja kan acara di situ dan ketemu sama berbagai macam penulis ya. Termasuk Asma Nadia, Habibur Rahman, terus siapa sih yang santri sastrawan tuh lupa namanya. Nah, ketemu di situ. Sempat ngobrol juga langsung dengan Asma Nadia waktu itu. Mbak Asma Nadia di sana. Nah, akhirnya ya udah berangkat lagi ke Bandung. Ya nyetak gitu buku. Akhirnya diundang di salah satu pesantren di Banten. Lupa nama pesantrennya apa. Buat ngasih motivasi. Judul bukunya apa tuh ya? Itu Tetes Sembunyi Langit Boston. Jadi percaya atau enggak ya Kang ya. Jadi buat perjuangan nulis novel kedua itu harus jalan dulu mungkin dari sini ke mana ya? Jalan. Ngapain? Ke sana tuh pokoknya gerbang lah ya. Iya. Kenapa? Karena pertama ya di sana banyak buku referensi. Kedua ada wifi. Nama rumahnya itu Rumah Sedekah Produktif. Oke. Jadi banyak buku ya karena banyak buku-buku. Jadi ya lebih nyaman di situ. Nah jadi ya banyak baca di situ segala macam dan bisa jadi itu ya berkat wasilah di situ gitu. Nah dia daripada nggak punya duit ya mendingan ya baca buku. Iya. Gitu. Akhirnya tinggal di situ. Apa? Masuk ke situ. Sempat ditawarin tapi karena jauh ya akhirnya nggak jadi. Jadi ini nomaden ya. Tadi ke Marbot, mau ke sini, mau ke situ ya. Ya makanya justru kalau diem saya pusing. Iya. Air itu kan kalau misalkan dia apa sih kata Imam Syafi'i itu tidak mengalir butek kan, Iya. keruh gitu. Kalau air itu tidak mengalir, Iya. akan keruh. Nah itu filosofinya sih kayak gitu ya. Nah akhirnya nulis buku yang kedua itu sambil kuliah. Jadi ya alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa juga kuliahnya ya. Nah waktu dapat beasiswa itu percaya atau enggak ya, kan posisinya waktu itu jadi ketua kelas. Ketua kelas. Saya tuh kan ketua kelas. Tiba-tiba dipanggil sama salah satu dosen. Irwan katanya kata temen ya, panggil Pak Heris namanya. Itu udah masuk tuh, udah masuk masuk, S2. udah masuk. Enggak, S1. S1. Aduh kata gua, pasti masalah tugas nih. Ya udah ntar gua kesono ya, siap kan ya. Nah akhirnya ke sana, duduk kan katanya. Ya Pak, ini ada beasiswa, kamu pelajari ya katanya. Itu pas banget pas ditawarin sama Pak Heris ya beasiswa. Ini temen datang kan, temen datang nyari beasiswa dan itu nggak dikasih. Kenapa alasannya sama Ya ngasih? nggak tahu. Saya juga nggak tahu ya maksudnya. Kenapa kok saya nggak? Itu semester berapa tuh? Berarti udah akhir lah. Enggak, itu justru dari semester 2 dapat beasiswa. Karena buku kalau kata saya. Nggak tahu sih ya. I don't know gitu maksudnya kenapa lah. Ya alhamdulillah disyukuri kan dari situ. Nah sampai waktu itu sambil jualan donat dan lain sebagainya, ikut organisasi. Jadi ya tempat main saya itu paling kelas, masjid, perpustakaan. Udah itu aja. Sekolah satu lagi. Nah singkat cerita dari Marbot Masjid ada beasiswa namanya beasiswa Rumah Belajar. Tinggal di sana. Sempat juga dapat beasiswa Rumah Tahfidz dari UIN ya. Tapi itu diambil. Tapi itu jarak dari kampus ke Rumah Tahfidz itu wah itu jauh banget. Jadi dari Cilenyi ya yang perbatasan Sumedang ke Soekarno Hatta dan itu saya pernah jalan kan, percaya atau enggak? Hobi banget jalan-jalan. Karena nggak punya duit ya. Kadang badannya gemuk ya. Dulu kurus, ini jalan. Karena sedang aja nih. Udah beberapa tahun terlewati. Nah, ya udah akhirnya ngambil yang Rumah Belajar aja deh gitu. Nah dari situ ya banyak buku-buku ya di sana tuh Kang. Kayak pemikiran tentang Said Nursi dan lain-lain gitu. Emang di mana-mana didekatkan sama buku berarti ya? Iya. Akhirnya baca. Dan sebenarnya ketika kita membaca buku itu yang paling sulit tau nggak Pak? Filterisasi, filterisasi, terus penyesuaian ya, adaptasi dan penghayatan. Kita boleh misalkan baca buku sejarah Indonesia ya, tapi kan konteksnya beda. Zaman dulu sama zaman sekarang perjuangannya kan, gitu. Jadi ya intinya harus tahu nih posisi kita di mana. Dan kita harus punya semacam katakan partner lah ya, untuk bisa berdiskusi kan syariat akademik asik membaca, berdiskusi, menulis. Itu aja 3 itu.
Karena kalau misalnya kita hanya membaca ya mandek gitu. Pikiran itu stuck gitu ya. Nah, akhirnya ya buat organisasi waktu itu namanya FPM. Forum Penulis Muda di kampus itu. Organisasi penulis muda. Sama temen orang Lombok. Itu yang diriin. Ya. Wih. Ya karena udah punya karya pasti berani, ya kan? Berani lah. Iya. Jadi, ya dari Sampai situ. sekarang masih. Sekarang udah bubar. Oh, bagus lah. Ya karena kalau masih diurus nggak ada pengurusnya ya. Iya, nggak ada ngapain lagi kan? ngapain. Nah, itu kan nulis novel udah 4, ya kan? Kalau saya sih lebih tertariknya ke opini-opininya, Iya. ya kan? Ya, sambil Karena minum ya. setelah saya baca novel-novelnya ya begitulah, karena ya bacanya ada cinta ya pasti Iya. kesana Nggak jauh akan dari- larinya, nggak akan jauh. Kalau saya tahun 2017 saya memoderatari Kang Abik di UIN Banten sih. Waktu itu suruh jadi moderator katanya. Mau siapa? Kang Abik lah. Saya yang geter-geter kan. Woi, masa moderator Kang Abik? Enggak lah kata saya. Udah sih kangen ya. Nah, udah kata saya. Kayak itu. Terus apa sih namanya? Ya honornya ya segitulah. Jauh banget. Oke, kembali ke opini tadi. Kalau saya lebih tertarik kepada Irwan tuh yang opini-opininya, karena di Facebook itu kan membuka dirinya dari Facebook kan. Iya. Ya saya baca. Wah, luar biasa nih ininya, pemikiran tentang pendidikannya dan lain-lain itu. Kemudian dari kata-katanya juga berarti ini orang-orang pembaca ini kata saya. Pembaca. Dan saya telusuri kan. Terus cari di Google dan lain-lain gitu, akhirnya ketemu. Dan ini perjalanan saya hampir kayaknya 3-4 tahun mencari Irwan dan sekarang baru ketemu. Nah itu nulis opini itu bermula dari mana? Kan tadi novel kan? Iya. Udah iya, lahir. betul. Sebenarnya saya tuh tipikal orang yang kurang suka novel sebenarnya kan. Tapi nulis novel. Iya. Justru lebih senang itu buku-buku ilmiah. Jadi waktu itu senang sama karya, mungkin Kang ini juga tahu ya, Senaki Balatas, terus Buya Hamka juga pasti itu karena favorit juga itu. Terus apa? Siapa sih nih yang bilang apa? Pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri, siapa? John W, bukan Creswell, aduh lupa. John Dewey Iya. dan segala macam. Cuman waktu itu ada sesuatu yang hilang yang saya tangkap. Apa? Penghayatan dari apa yang dibaca itu. Karena kan mungkin orang banyak yang tahu, banyak yang memahami. Tapi ketika implementasi itu kurang gitu maksudnya. Itu yang lebih berat. Karena waktu itu sempat ngamati juga ya, kayak misalkan ini kan ngebahas tentang bangsa ketika seminar itu. Tapi ketika beres, saya sengaja pada satu kesempatan ya, pulangnya itu terakhir. Itu ngelihat saya perhatiin Sampah. banyak sampah. Oke. Itu kan berarti Iya. cuma Seremonial omongan seremonial itu. doang. Iya, benar. Nah, akhirnya dari situ ya udah gitulah daripada ini. Nah, akhirnya daripada seperti itu ya saya nulis aja di Facebook Itu gagasan-gagasan. pertama kepikiran itu. Iya, dari situ. Enggak jadi novel lagi tuh. Iya. Jadi ternyata ketika mungkin pengaruh dari bacaan juga ini ya. Oh, ternyata lebih senang nulis kayak gini loh, opini gitu. Kayak lebih bebas deh gitu. Benar. Nah, dari situ sih. Gitu. Akhirnya terbitlah 2 buku ya, berarti buku Iya, 2. opini. Itu yang dimuat di koran-koran atau emang catatan-catatan pribadi? Catatan pribadi. Udah dikirim ke media lokal atau nasional? Baru ini Kompas? sih. Baru ini. Kompas? belum. Media Indonesia? Baru riset paling kalau ini. Nah, sampai waktu itu inilah yang mungkin perjalanan yang menemukan sempat ya Sampai bertemu sekarang. dengan Buya Kamba almarhum. Allahumma gfirlah. Nah, itu one of my apa sih guru spiritual lah. Itu gara-gara tulisan opini. Enggak. Jadi karena memang waktu itu mungkin karena banyak baca ya. Waktu itu saya bukan beres baca, lagi baca Encyclopedia of Philosophy. Itu ada 4 jilid lah ya, segini-gini nih tebelnya. Saya baca di perpustakaan lantai 3 itu di UIN. Ya, kalau teman-teman mau baca mangga. Ada mungkin pertanyaan tapi saya nggak tahu pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Sampai waktu itu teman itu mengarahkan ya,
udah katanya ketemu aja sama Buya Kamba. Akhirnya main ke rumah beliau di belakang kampus, dan di situ yang saya tangkap beliau itu orang yang tidak menyalahkan orang, tapi bisa menegur pikiran orang lain. Contohnya Jadi gimana ya, waktu itu kami ngebahasnya tentang mimpi. Mimpi itu sampai dibahas. Ya kenapa orang tuh terjadi mimpi. Terus waktu itu juga diskusi tentang pendidikan Islam. Jadi memang dicari tentang argumentasi dasarnya itu apa. Terus kata beliau, wah hipotesa kamu lemah. Premis kamu lemah. pas itu tuh pas sudah nulis ya. Iya, pas sudah nulis. Akhirnya, oh iya benar ya. Jadi beliau tuh saya masih ingat 2 quotes beliau ya, bukan 2 quotes sih. Nasihat beliau. Pertama katanya, jadilah tiru katanya filosofi pohon. Pohon itu kan dia hidup ya, maksudnya mengambil apa namanya? Unsur hara kan, saripati dari tanah. Nah, begitu pun dengan kita gitu. Ketika kita lingkupan di kampus dan masyarakat ya, ambil yang baik-baiknya sehingga kita itu bisa tumbuh. Terus yang kedua itu beliau begini nih. Ilmu yang sejatinya itu adalah ketika sudah menjadi lakon. Nah, beliau nasihatnya begitu, mungkin karena bawaannya ikhlas ya. Jadi sampai sekarang keinget gitu. Apakah sekarang sudah jadi lakon? Nah, belum. Makanya pas waktu beliau meninggal itu wah sedih banget lah. 2000 berapa ya? 20 apa ya? Kalau tidak salah. Sebenarnya dari gagasan-gagasan yang ingin disampaikan di opini itu apa sih yang mau disampaikan gitu dari seorang Irwan Maulana terhadap dunia pendidikan, dan apa yang mau dihancurkan, apa yang mau rekonstruksi atau dekonstruksi gitu, atau dihancurkan atau mau dibangun apa gitu. Ada kesalahan apa gitu menurut seorang Irwan ini? Karena gagasan-gagasan di Facebook aja yang pendek-pendek itu rada tajam gitu. Makanya kan saya pengen baca bukunya apa dari keseluruhan buku itu kan. Kayak gitu. Karakter ya. Sebenarnya karakter. Karena the core of education ada yang bilang is karakter kan. Terus the core of knowledge is wisdom. Tapi ada yang lebih tingkat tinggi lagi, the core of knowledge is tauhid ya. Tapi ada yang lebih tinggi, the core of knowledge is humanity. Nah, karakter itu yang hilang. Terus yang kedua kan pendidikan kita itu ini kan, kebanyakan kita itu ketika datang di kelas diam, duduk, dengerin guru, suruh nyatet, jawab, suruh nyatet, gitu-gitu aja. Sehingga ketika si peserta didik ini lulus, dia bingung. Akhirnya ya mau nggak mau ya dia harus jadi pegawai dong. Sehingga ya kebanyakan pikirannya sektoral. Nah, hal-hal ini nih yang mungkin pengen saya tegur ya melalui karya, baik di Facebook dan lain sebagainya. Karena begini ya, kalau misalnya kita lihat dari runtutan sejarah itu yang pernah saya baca ya, mungkin nanti kalau ada referensi lain ya mangga. Itu sebenarnya tidak ada sebuah bangsa yang hancur ya gara-gara misalkan dia ketertinggalan ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Tapi bangsa itu hancur ketika moral bangsanya itu sudah hancur, ditinggalkan. Itu pasti. Baik dari peradaban mana sampai peradaban Islam pun begitu kan, karena pemimpinnya hura-hura itu. Ya karena Nabi sendiri juga mengajarkannya cuma satu, akhlak. Betul ya kan. Jadi peradaban kebudayaan diubah dengan akhlak kan, gitu kan moral tadi kan. Itu sih yang pengen saya tegur itu. Teruslah menegur kami yang sebenarnya menegur diri sendiri ya. Iya, menegur diri sendiri lah. Ya wong kita pendidik kok ya. Betul, nulis tentang yang mengkritik tentang pendidikan itu sendiri ya, berarti kita mengkritik diri sendiri kan gitu. Iya betul. Apalagi daring itu kan mungkin transfer of knowledge itu bisa terjadi, tapi transfer of value itu sulit. Kenapa? Karena value itu bisa tumbuh. Problem solving itu bisa tumbuh ketika kita bareng-bareng begini. Ketika misalnya kita ada berlima, terus ada masalah misalnya, kan kita belajar bisa apa gitu ya. Nah, ketika selama daring itu ya transfer of knowledge yang terjadi, sehingga terjadilah learning loss pada siswa. Penting kalau siswa masih learning loss, tapi kalau misalkan learning of teaching, teaching loss itu ya, itu pada guru bagaimana? Itu yang bahaya. Itu yang kemarin tuh saya sempat tegur itu seperti itu kan. Pembelajaran daring. Ya meskipun kita harus ngelihat
variabel-variabel sosial yang terjadi di Iya. masyarakat juga itu. Karena satu statement kita yang kita sampaikan mungkin juga tidak mewakili keseluruhan lah. Mungkin Betul. apa yang kita rasakan saat itu ya mungkin itu yang kita kritik kan Iya. secara global mungkin nantinya seperti itu. Nah kira-kira ada nggak orang-orang yang tidak sepaham kemudian lalu, Wan apa sih kamu tuh begini dan begitu gitu, yang mengancam karena opini-opini Irwan misalnya. Ada nggak? Pernah sih Apa sih sekali Irwan ya. ngeritik-ngeritik gitu? Sekali itu pernah, tapi saya lupa kritiknya tentang apa. Tapi kebanyakan sih nge-like, nge-share bareng. Itu aja sih. Kebanyakan itu. Karena mereka nggak punya argumen untuk membalas, mungkin seperti itu kali ya. Ya nggak tahu lah. Ya bisa jadi kan. Nggak tahu sih. Atau karena ya udahlah menghargai aja gitu. Gitu. Nah, oke. Kemudian pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh besar nih. Wah ini yang mungkin Yang digali ya. yang harus digali nih. Karena nggak mungkin orang jadi hebat kalau guru-guru dan persinggungannya dengan orang-orang hebat pula gitu. Nah ini Irwan ini saya lihat teman-temannya ya mendukung itu untuk membentuk Rezeki. karakter. Iya benar tuh itu Masya Allah. Saya pengen kayak gitu tapi kayaknya Emang main aja ke Bandung lagi. ya udah lah, nanti lah. Makanya kan saya pengen ikut lah kajian-kajian yang disajikan oleh Irwan gitu kan. Iya mengapresiasi kan. Iya pemikiran kan. Gimana orang pertama yang tokoh besar pertama yang ditemui gitu, yang sampai getarku ketemu sama beliau gitu, ada? Justru bukannya geter ya, tapi ke-trigger kalau saya. Apa kok trigger? Ke-trigger kok kayak ke-trigger itu seperti ini apa ya? Jadi senang lah. Kayak ngerasa seperti ngerasa terpacu Untuk belajar. untuk belajar ke Siapa beliau. Salah satunya Buya Kamba. Buya Kamba, Habibur Rahman. Terus ada Ustadz Saiful Fala ya. Beliau salah satu guru gitu. Nah itu. Jadi gini, waktu kuliah itu mungkin ini barokahnya kemiskinan waktu kuliah itu kan. Jadi Tapi kemiskinan yang yang di manage yang dengan tauhid dan keimanan, nggak mungkin dong. Betul. Kemiskinan kalau ini dengan bisa jadi kafir kan gitu. Wah ini kan Betul. didikannya pesantren. Pesantren. Berarti kan bekalnya itu ya. Iya betul. Nah, jadi ada sebuah filosofi ya, lebih baik sendiri daripada berdua dengan orang yang salah. Nah, dari situ akhirnya oke, kita perlu untuk berteman dengan siapapun. Tapi harus bikin semacam kayak lingkungan pertemanan kan. Jadi 40% cari teman-teman yang lebih tua. 40% yang setara, 30% itu yang lebih muda dari kita. Itu dari siapa kata-kata itu? Itu pernah baca Pasti di buku. ada di buku pasti. Di buku. Nah akhirnya waktu di rumah belajar itu ya dari situ sih mungkin awalnya itu. Jadi ketemu sama guru-guru yang hebat lah, yang ngajar di sekolah internasional. Terus juga pokoknya yang dirasa itu dari situ gitu, kebanyakan terpacu dari situ. Nah akhirnya ketika beres dari rumah belajar, S2 lah ceritanya. Nah sebenarnya kebanyakan ya alhamdulillah bertemu dengan tokoh-tokoh besar itu kebanyakan semenjak dari S2 itu. Oke. Nah, karena dosen-dosen kali. S1 ya, karena dosen dan karena komunitas. Nah S1 juga sama sih Kang, kayak misalkan sering chatan ya sama Pak Adian Husaini. Ya. Terus Pak Adian Husaini kan seorang ini mikir ya, ulama juga gitu. Terus yang kedua sama Pak Tiar Bahtiar Anwar. Ya. Wah ini taruh. Dan banyak itu ya. Jadi sengaja meng-save nomor-nomor orang penting. Dan alhamdulillah nomor saya juga di-save sama Ustaz Budadia gitu. Nah, Ada kontak berarti sama mereka ya. Ada komunikasi berarti enggak? iya. Kalau misalnya ada masalah ya nanya ke beliau. Nah, itu dari S1. Terus yang penting satu sih Kang. Kitanya baik dan kita itu harus punya expertise, keahlian pada satu bidang. Karena kalau misalnya kita punya expertise, itu gampang buat ketemu sama Mereka orang tuh ya. itu gitu. Nah, terus waktu singkat cerita ya waktu S2 ceritanya itu kan. Nah, itu S2 saya minta uang ke orang tua 750 buat daftar. Daftar apa? Buat daftar S2. Oh, Dan kemudian orang tua nanya, uangnya ada nggak buat bayar? Buat apa sih namanya? UKT. Terus saya bilang ada aja deh. kalau nggak ada, Padahal nggak ada. nekat ya. Berangkatnya udah berangkat mah kita gerak insya Allah rezeki itu Iya, ada. iya. Nah terus yang kedua, saya sering di Salman Kang.
Salman ITB. Iya. Nah itu Salman ITB Ngapain itu di sana? ikut organisasi, Oh, namanya Karisma. organisasi banyak banget, ada berapa Keluarga organisasi? Islam apa sih namanya? Keluarga Islam remaja Masjid Salman. Itulah ini. Nah di situ ketemu sama orang-orang hebatnya. Cuman karena faktor ongkos, jadi kadang saya jarang-jarang ke sana. Ke sana pun ke perpustakaannya aja gitu. Belajar di sana. Terus pernah juga naik sepeda ya dari UIN ke apa sih namanya ke Salman ITB. Itu jaraknya lumayan. Nah akhirnya ya pas S2 singkat cerita ya jadi ketua kelas ya kan. Nah saya akhirnya ketemu sama salah satu teman. Beliau aktif di ini sebutin jangan ini Ya nggak apa-apa. di Muhammadiyah lah. Ya, Ketua ini IMM ya. siapa namanya? Gak usah lah. Kan dia GR. Nah akhirnya ya dikenalin dari situ sama salah satu ketua Muhammadiyah Jawa Barat. Nah dari situlah pintu-pintu terbuka gitu banyak. Nah terus yang kedua karena teman ini kan aktif di salah satu komunitas pendidikan juga. Nah dari situ masuk dan kebuka. Nah poinnya itu adalah silaturahim sih kan. Yang terpenting itu gitu. Silaturahim. Dan kita itu ketika silaturahim ya jangan melihat embel-embel apapun lah. Karena kita sebagai hamba Allah gitu ya. Dua-duanya hamba Allah ya udah. Harus saling memberikan manfaat. Temennya banyak banget ya. Ya karena temennya banyak, ilmunya juga banyak, silaturahminya banyak, rezekinya banyak ya. Dan ini sih Kang. Jadi saya sih percaya, maksudnya kita mungkin percayalah. Semakin kita banyak bersedekah itu rezeki semakin banyak. Nah, saya nggak punya harta, tapi saya punya sedikit ilmu. Ya udah saya masuk ke masjid ngajar-ngaji anak-anak. Kan kalau misalkan di komplek kayak gitu kan yang datang itu dari mana-mana kan. Iya. Nah, dari situ pintu kebuka. Jadi ini misalkan ketika ada kajian ini yang punya kontrakan, misalkan bisnis. Ini yang punya misalkan madu, ini yang punya ini nih. Nah, dari situ. Iya. Nah, relasi ya harus di-manage. Nah, dari situ. Masuk ke sini ya intinya silaturahim sih. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, ini berarti kekurangan. Ya kalau saya kekurangannya mungkin tempat ruangnya terbatas, nguprak nih baik. Jadi kayak apa ya, beku. Makanya ketemu dengan orang-orang hebat, memikir hebat itu seneng gitu kan. Ngobrol gitu. Jadi kayak ada semacam motivasi dan pancingan untuk terus belajar. Nah, luar biasa. Nah ini karena orang Pontang, ya lahir di Pontang kan, ngising di Pontang dan lain-lain. Tapi sibuknya di war-wari ke sana. Ada nggak sih dalam dada gitu Begok, Pontang dan Singarin tahu daerah Tirtayasa lah, daerah Sahnawal Banten ini harus begini dan begitu. Ada nggak pemikiran? Ada. Saya harus ini deh, harusnya, tapi gimana ya gitu? Ada. Itu jadi memang ya target saya setelah lulus S2 ini Kan udah lulus ini. mudah-mudahan jadi doa. Iya, ini kan udah lulus. Setelah kan berarti setelah lulus. Nah, itu memang pertama jadi dosen dan yang kedua pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena memang saya ada niat ya, Kang. Jadi pengen misalkan kayak ngerekrut jangan banyak-banyak deh misalkan ya untuk pertama 3 orang lah dibawa ke Bandung buat kuliah di sana. Maksudnya gimana ngerekrut ini dari sini yang bawa Irwan gitu ke sana? Iya. 3 orang misalkan. Anak S1 atau anak S2? SMA. Oh SMA. SMA disuruh kuliah di sana. Nah, jadi ya alhamdulillah di Bandung tuh karena berkah silaturahim ya. Jadi kenal dengan beberapa link yang memang dia bisa untuk menyediakan beasiswa. Nah, saya tuh rencana gitu Kang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kayak mendirikan pojok perubahan itu sebagai salah satu corong lah untuk membuka perubahan itu kalian diriin? Iya, itu juga kepikiran pas banyak banget yang didirikan ya, ada berapa organisasi ini? Enggak, baru mungkin fokusnya untuk sekarang sih pojok perubahannya. Okay. Nah, jadi memang itu sih, saya tuh pengen seperti itu. Terus yang kedua, pengen begini Kang ya, semacam mendirikan di Pontang itu suatu rumah lah ya, yang memang khusus mempelajari skill untuk hidup, misalkan kayak ngejahit dan lain sebagainya. Intinya untuk usaha lah. Karena memang begini ya,
bangsa kita itu, khususnya umat Islam ya, itu tidak kekurangan kiai, tidak kekurangan ustadz, tidak kekurangan profesor, Ya, banyak. tapi kekurangan pengusaha. Hmm. Nah, ya at least bisa mengikis pengangguran lah. Nah nanti untuk misalkan kayak untuk membayar tutor seperti itu seperti apa? Kan mereka juga misalkan katakan dari keluarga menengah ke bawah. Iya. Ya bisa dari sampah. Jadi dari sampah misalkan diambil, ya kan dikumpulkan, nah dikilo. Nah uang hasil sampah ini ya buat bayar tutor itu. Nah itu sih cita-cita saya lebih ke situ sih Kang. Pengen ngebangun Pontang. Karena 3 hal kan yang harus dibangun ya. Pertama pendidikan, ekonomi, politik. Meskipun saya bukan orang politik ya. Tapi kan sedang berjalan berpolitik kan, nggak harus jadi di pemerintahan politik juga kan. Ya ini juga lagi berpolitik, yang ini yang itu kan lagi berpolitik. Ya semoga semuanya kabul lah, insya Allah. Apa yang bisa saya bantu atau dari segi apa pemikiran atau apalah gitu ibaratnya lah sumbangsi sedikit masalah apa gitu ya bilang aja gitu. Jadi apa namanya ya memang butuh di Pontang itu, makanya saya juga bikin komunitas juga ya, bagian dari kebutuhan itulah. Kalau saya mah ingin apa ya agar beberapa orang ini lebih apa ya supaya jadi pemikir aja, jangan apa-apa manut gitu. Jadi ketika diskusi jangan mudah manut gitu. Jangan mudah bersedih gitu, jangan mudah manut juga. Jadi semuanya harus di ini, makanya dengan ngumpul diskusi baca buku ya kan terutama kan baca buku juga nggak harus sendiri, harus ada gurunya. Betul, harus ada risih makanya gitu. Saya aja juga butuh guru sebenarnya, karena memang bukan kegagalan sih ya, ya kegagalan mungkin atau kalau ada bahasa yang halus memang seorang pembaca itu karena tidak ada guru yang mengarahkan gitu. Sebenarnya ketika ketemu sama orang-orang hebat tuh kan dalam rangka mencari guru juga sebenarnya. Gurunya banyak. Saya yang sedang kritis guru ini. Ayo ikut aja nanti kalau mau. Iya. Setiap subuh. Iya ada kajian sama profesor kayak gitu. Di Zoom atau di gimana? Zoom. Kalau ada waktu ya main ke Bandung, kita silaturahmi. Oke, siap insya Allah sama teman-teman nih di anak-anak komentar nih. Mereka itu sebenarnya teman-teman di sini tuh haus, cuma bingung aja gitu di mana gitu. Makanya kalau ada agenda apa, kegiatan apa, ayo gitu. Saya tarik gitu kan. Boleh. Ikut aja. Supaya wawasannya terbuka, orang mandek nih. Kini dan orang-orang yang seperti itu sedikit masalahnya kan di daerah Pontang. Jadi diajak diskusi semet, bulat kok. Dikit-dikit ini bulat kayak gitu. Nah itu tuh harusnya kan ada apa ya? Ada budaya berpikir dulu lah gitu. Jangan dikit-dikit sensitif, sentimen dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau kita ingin mengubah kan ya, saya tuh senang sejarah, tapi untuk menemukan pola. Misalkan ngelihat nih salah satu contoh yang sukses siapa misalkan ya, yang terkenal di Indonesia siapa yang mungkin? Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab misalnya. Coba lihat perjalanan hidup beliau. Atau misalkan kayak Yusuf Hamka, itu kan miliarder ya, luar biasa. Jadi lihat polanya, oh ternyata beliau dari orang miskin, merantau. Kenapa beliau bisa sukses seperti itu? Oh ternyata kuncinya silaturahim. Oh ternyata begini. Nah pola-pola seperti itu kita adopsi, cari yang sesuai dengan kita ya. Terus kita terapkan. Nah jadi mempelajari sejarah itu kan sebenarnya salah satu keuntungannya buat itu. Jadi menempuh jalan orang-orang yang sudah menempuh duluan itu, dan kita mau memilih kemana dan menemukan pola itu. Jadi sebenarnya mempelajari banyak hal itu kita nggak mungkin ya, tapi mempelajari pola-pola yang mereka lakukan yang nanti kita aplikasikan apa yang kita bisa kan sebenarnya. Betul, begitu kan. Seperti itu. Makanya jangan membatasi diri gitu. Kadang ada beberapa teman yang membatasi diri, jangan baca itu, tetap boleh silakan. Yang penting ada gurunya, ada pembimbingnya supaya tidak tersesat yang tadi itu. Kalau berbicara pengetahuan, Islam lebih radikal lagi tuh ketika zaman dinasti Abbasiyah kan. Iya.
filsafat, segala macam itu diterjemahkan terus dipelajari kan. Belajar. Sehingga muncul orang-orang yang sampai sekarang karya-karyanya pun bermanfaat gitu. Karena memang ruang intelektualnya terbuka, tidak seperti sekarang. Orang misalkan yakin, mohon maaf nih ya, yakin bahwa di dalam Al-Quran tuh berbicara tentang segala macam. Tapi ketika diajak diskusi tentang demokrasi atau apa, mandek mereka. Benar. Nah, itu kontradiktif gitu ya. Itu permasalahan juga. Permasalahan ya. Kadang tidak menerima apa pengetahuan yang dari luar lah gitu. Ibaratnya mandek terbatas pada apa yang dia tahu doang udah gitu. Karena gini ya, kalau kata siapa ya? Harun Nasution ya, meskipun ada yang beliau Neo Mu'tazilah ya, tapi mungkin bisa kita apa ya, ingat aja gitu ya. Jadi memang selain daripada Allah, Rasul, terus satu lagi itu Khulafaur Rasyidin ya, kalau tidak salah. Keluar nih santrinya nih ya. Semuanya itu tidak bebas kritik, tidak terlepas daripada kritik kan. Ya. Mau itu Ustadz Kiai gitu, kecuali tiga ini nih, gitu. Ya Al-Quran kan. Nah itu. Jadi memang kalau misalnya mau terbuka ya dari situ. Sebenarnya kalau saya sih enggak ada ya istilah katanya ilmu umum, ilmu agama. Ilmu agama, ilmu umum enggak ada. Karena segala macam ilmu pengetahuan itu berbicara tentang ketauhidan. Iya. Kalau hanya saja Islamnya. hanya saja bahasanya berbeda. Karena orang kalau misalnya dia serius Menemukan titik menemukan titik ke arah sana. pasti nyambungnya itu ke Asmaul Husna. Iya benar. Nah ini kadang yang orang nggak tahu, misalnya, apa sih belajar itu gitu kan? Padahal mungkin dia menemukan Tuhan dari jalan itu. Betul. Gitu. Iya benar. Jadi seolah hanya Seperti saat ya ini. itu loh. Sejam ya Allah bicara 30 menit sebenarnya nggak bakal cukup sampai subuh juga. Karena banyak yang ingin didiskusikan gitu. Tetapi di dalam ruang ya video tadi ini lah kuota memori yang terbatas ya ini dan waktu yang ada part 2 lah insya Allah. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih Bung Irwan, semoga yang disampaikan di sini bermanfaat ya. Amin amin. Sama-sama. Apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Amin. Terima kasih juga udah dikasih ruang. Oke, pasti. Sangat senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejam ya. Oh, ini podcast terlama ini.